got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya saya Muhammad Zihabuddin dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan perjalanan Islam dari masa ke masa. Dan awal mula perjalanan Islam, awal terhitungnya sejarah Islam, ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini awal perhitungannya, dimulai dari sejak itu. Yang pendapat yang kedua yaitu sejak Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul. Dan berbicara tentang sejarah, apa itu sejarah? Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun, artinya yang mempunyai arti pohon. Apabila digambarkan terhadap sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon memiliki cabang, ranting, dan buah. Seiringan dengan kata sejarah adalah silsilah kisah hikayatnya. Apabila kita dikiaskan terhadap perjalanan manusia dari sejak kecil atau dari sejak kecil sampai dia besar, itulah yang dinamakan sejarah. Dari sebelum-sebelumnya itu yang dikatakan sejarah. Dan dimulai dari sejarah yang pertama, sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad. Dan sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad di sini, periode ini dimulai pada sejak tahun 52 sebelum Hijriah sampai pada 11 Hijriah, yaitu bertepatan pada tahun 570 Masehi sampai 630 Masehi. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perjalanan ini pada masa Nabi Muhammad ada 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dan di periode Mekah tersebut Nabi Muhammad menjelaskan tentang keimanan serta akhlak, karena sifat manusia di sini, sifat manusia di Mekah tersebut itu sangat tidak layak untuk bagi manusia. Jadi Nabi Muhammad di sana mengajarkan tentang akhlak. Dan yang kedua yaitu periode Madinah. Dalam periode Madinah di sini Nabi Muhammad mengajarkan tentang kemanusiaan terhadap manusia. Karena kenapa? Di sana sama juga halnya dengan di Mekah sebelumnya, yaitu manusianya tidak berperi kemanusiaan. Jadi Nabi Muhammad itu ke Madinah itu membawa tentang kemanusiaan dan Nabi Muhammad di Mekah tidak hanya sebagai rasul, melainkan dia sebagai pemimpin negara. Dan yang awal mula sejarah sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam pertama kali yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama yaitu Siti Khadijah, yaitu merupakan istri Rasulullah sendiri. Yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sangat muda, bisa dikatakan golongan yang termuda yang pertama kali masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu Zaid bin Harisah. Ini termasuk budak Nabi Muhammad dan kemudian diangkat sebagai anak angkatnya. Dan banyak lagi karena biar tidak memperbanyak waktu. Dan yang kedua yaitu perjalanan
pada dinasti Abbasiyah dan Muawiyah. Dan dinasti Abbasiyah di sini didirikan oleh sepupu Nabi Muhammad, yakni Abbas bin Abdullah bin Muthalib. Setelah menaklukkan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah kemudian menguasai wilayah Baghdad, Irak pada tahun 750 Masehi. Disitulah banyak kejadian tentang Islam pada masa itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.